Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung Gardan City buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya. Silahkan subscribe di bawah ini. Yang baru bergabung ya, yang belum subscribe silahkan subscribe di sini karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi tinggal klik gitu aja ya, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi dengan kalian subscribe itu teman kita semakin banyak, semakin banyak ya. Jadi kita selalu sharing, selalu oh gini loh saya ya rasanya gini itu bagaimana ya. Jadi oh iya sama, jadi kita itu nyambung gitu ya, nyambung. Jadi nggak beda kalau kita sharing atau cerita sensasi kita ke orang normal, ke orang sehat, itu beda. Dan dia itu biasanya tidak merespon ya. Ini sensasinya aneh banget. Apalagi dokter ya, dokter ini cuma asam lambung pak, enggak apa-apa. Jadi bapak itu enggak apa-apa, ibu atau ibu itu enggak apa-apa. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Apa mau dibawa ke itu ya, apa itu yang buat orang yang stres itu apa itu? Saya dulu pernah ya disuruh ke situ, dirujuk, mungkin pikirannya terlalu tegang atau apa, nanti dikasih obat penenang gitu ya. Jadi saya dulu disuruh ke psikiater ya, namanya psikiater, dan mau nggak saya rujuk ke psikiater nanti biar dikasih obat penenang. Ya memang tenang ya, tenang, relax, tapi nanti kalau obatnya habis keluar lagi itu ya. Itu yang saya alami. Jadi apa yang mau saya bahas di video kali ini? Saya ingin bahas tentang cara makan ya. Cara makan untuk penderita asam lambung Gardan City ini yang saya tahu, yang saya lakukan ya. Jadi cara makannya itu bagaimana? Cara makan yang pertama, makanan itu aman ya. Aman. Ya. Aman itu bagaimana Mas? Aman ya, tidak pedas, tidak kecut, tidak bersantan ya. Jadi apalagi yang berminyak itu jangan dulu ya, kalau yang masih parah. Kalau yang berminyak itu jangan dulu buat yang masih parah ya, ini saran saya. Kalau yang udah jauh lebih baik itu nggak apa-apa, kalian makan yang berminyak itu nggak apa-apa, nggak tapi dengan takaran ya. Yang berminyak itu jangan yang digoreng-goreng dulu, seperti tumis itu nggak apa-apa, yang penting minyaknya itu jangan terlalu menonjol. Kalau seperti gorengan itu kan minyaknya menonjol ya, seperti tempe goreng itu juga ya. Dan kualitas minyaknya juga ya, kualitas minyak juga harus diperhatikan, jangan minyak sembarangan. Minyaknya minyak yang bersih, yang fresh gitu ya, itu sangat berpengaruh. Soalnya saya dulu pernah beli apa itu chicken ya, beli chicken itu minyaknya bau ya, bau ya, saya bau itu bau, terus saya makan langsung sensasinya muncul semua ya. Nah itu kalau buat sendiri enggak, nah itu bedanya. Kalau buat sendiri enggak, itu bedanya kalau jajan di luar dan buat sendiri. Nah itu yang harus diperhatikan. Dan masalah makan, porsi harus diatur ya. Masalah porsi, masalah makanan itu apa, itu harus cocok di kita. Dan porsinya itu harus disesuaikan sendiri dengan kondisi lambung kita atau dengan kondisi perut kita. Jadi seperti saya misal makannya 2 centong udah cukup kenyang. Jadi jangan sampai terlalu kenyang, cukup aja udah, tidak kenyang, tidak lapar gitu ya. Itu yang bagus itu. Terus makan sedikit tapi sering, itu juga bagus ya. Makan sedikit tapi sering, mungkin 1 centong, nanti kalau lapar, rasa lapar makan lagi. Jangan sampai telat makan ya, ini ya, jangan sampai telat makan. Dan jangan rebahan setelah makan, tunggu dulu 2 jam baru boleh rebahan. Soalnya apa? Kenapa Mas kok bisa begitu? Karena lambung kita sedang mencerna makanan, dan asam lambungnya itu lagi tinggi-tingginya ya. Lagi tinggi-tingginya asam lambung itu melumat makanan untuk menjadi bubur agar bisa menjadi feses gitu ya. Agar bisa menjadi feses, nanti kita BAB keluar feses gitu ya. Fesesnya bagus gitu. Kalau kita asam lambung sedang aktif-aktifnya, kita rebahan habis makan ya, dan pencernaan di perut kita itu belum selesai. Nah kita tiduran kan miring gini ya, nah itu asam lambungnya naik ya.
dan posisi lambung kita itu belum normal gitu ya, belum normal kita kok tidur. Nah itu orang normal pun nggak boleh seperti itu ya, apalagi orang yang sedang mengalami gangguan lambung ya. Jadi itu nanti naik dada panas, sesak, nah itu yang nanti dirasakan, dan mungkin agak perih-perih, begah gitu juga ya. Terus jangan minum kalau habis makan ya. Jadi makan jangan sambil minum ya, jangan sambil minum ya, makan pelan-pelan. Nanti habis makan udah selesai, udah habis, itu jangan langsung minum, tunggu dulu 30 menit. Kenapa mas? Karena pencernaan itu selesainya 30 menitan ya, udah selesai, udah lembut semua, kita minum, habis itu kita minum. Soalnya kalau sebelum 30 menit itu asam lambung masih tinggi ya, masih keras. Untuk meluat makanan itu asam lambung harus tingkat keasamannya itu harus keras agar bisa cepat melumat makanan. Nah terus kalau kita itu asam lambung belum melumat makanan, kita kasih air putih atau minum, itu nanti asam lambungnya menjadi encer, menjadi keasamannya itu kurang. Nah itu susah untuk mencerna gitu ya. Itu gampangannya begitu loh. Nah tadi katanya 2 jam baru boleh rebahan, itu amannya itu 2 jam, itu anjuran dari dokter ya. Itu saya juga baca dari dokter, saya juga belajar dari dokter ya. Jadi nggak kok saya sendiri bikin video terus menjelaskan tentang asam lambung dan CT menurut saya sendiri. Kalau menurut saya sendiri ya itu juga saya hasil dari belajar dari internet, dari teman-teman semuanya. Pokoknya saya belajar ya, belajar dari grup ya, belajar pelajari ini benar apa enggak sih, saya coba, oh ya ternyata benar gitu ya. Kalau enggak benar ya berarti enggak benar gitu ya. Jadi ambil sisi positifnya saja. Kalau belajar ya belajar, pelajari tentang asam lambung dan CT ini, karena pencernaan kita itu kembali seperti bayi lagi ya, ibaratnya begitu, dikasih makanan keras nggak mampu ya. Jadi begitu, itu yang menurut saya itu sangat masuk akal ya. Jadi kalau yang nggak masuk akal sih ya nggak saya bahas gitu ya, saya masih tanda tanya dan masih harus saya pertanyakan gitu ya. Saya juga masih belajar kok, jadi nggak usah kok saya kok masnya kok belum sembuh udah ngajarin orang. Saya bukan ngajarin kalian, cuma saya itu sharing, lebih tepatnya itu sharing, berbagi. Kalau ada kesalahan di kata-kata saya atau pembahasan saya ya dikoreksi ya. Jadi saya menerima kritik saran ya di komentar, mas kok gini ya, itu nggak apa-apa ya. Mungkin pendapat orang itu beda, dan mungkin yang saya katakan itu tidak 100% benar gitu ya. Jadi ya udah ikuti aja, kita sharing-sharing, kita bagaimana sih asam lambung ini ya. Jadi gitu ya. Masalah minum ini yang saya anjurkan hanya air putih hangat, air putih netral, jangan air putih dingin ya. Itu cuma air putih aja. Kalau mau yang variasi itu bisa jus melon ya, jus pepaya, jus semangka, pokoknya jus buah yang alami. Boleh pakai gula pasir boleh ya, tapi jangan terlalu banyak gitu ya, dan jangan terlalu sering pakai gula ya. Karena gimana ya, kalau saya sih kalau gula terlalu banyak terlalu sering ya perutnya juga mungkin belum kuat gitu ya, belum kuat, bisa dikatakan begitu kalau sering ya. Kalau mungkin jarang-jarang 2 hari sekali atau seminggu 2 kali itu nggak apa-apa, nggak masalah ya, malah bagus. Karena gula itu kan bisa bikin kita itu bertenaga gitu ya, bertenaga terus semangat gitu ya. Jadi itu sih makanan atau cara makan penderita asam lambung dan CT, dan itu yang saya tahu ya, cara makannya begitu. Itu mungkin nggak semuanya saya ya, ada yang lupa mungkin ya masalah makan. Dan di video-video saya ada video makan mie. Nah ini ya mie ya, kemarin ada yang bertanya mie, loh mas makan mie apakah boleh, apakah aman, apakah ada sensasi? Saya makan mie beraninya cuma mie ayam ya, saya mie instan nggak berani ya. Loh kenapa mas? Karena itu dia itu
berbahan pengawet pertama, terus ada minyak pasti ada di mie ayam, itu juga ada minyak ya. Terus bumbunya itu sangat sensitif ya, yang orang normal aja kalau makan mie terus bisa perutnya nggak enak, apalagi seperti kita yang gangguan asam lambung ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi ya, mie instan itu jangan, yang instan itu harus dihindari dulu ya, seperti mie instan, terus pokoknya yang instan seperti sosis digoreng itu kalau sedikit sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau banyak itu langsung kemungkinan langsung ya. Kalau saya dulu pernah makan sosis itu nggak apa-apa, sedikit tuh nggak apa-apa, tapi kalau banyak langsung ya, langsung perutnya nggak enak, terus mual gitu ya. Itu ya wajar karena lambung kita itu ibarat seperti bayi lagi, seperti pertama lagi, kita harus menerapkan makanan yang sehat ya di lambung kita dan usus kita. Jadi kita harus dirawat gitu ya. Harus dirawat meskipun nanti kita sudah sehat, sudah normal, sudah 100% lagi, kita harus dirawat ya. Tapi kebanyakan sih lupa ya, kebanyakan udah enakan sedikit makan sambel nanti kumat lagi gitu terus ya. Kebanyakan sih begitu ya, tapi mungkin nggak semuanya, mungkin ada yang begitu, ada yang tidak ya. Kalau saya sih, saya pun juga begitu, tapi saya juga masih saya pun juga begitu ya. Kemarin saya makan apa itu wafer coklat kan saya nggak cocok, tapi saya makan sedikit ya pengen. Tapi ya nggak ada apa-apa, nggak ada sensasi karena makannya sedikit. Kalau makannya mungkin agak banyak sih langsung muncul ya gitu ya. Oke, jadi gitu saja itu tentang makanan atau cara makan penderita asam lambung ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lah, kalian harus riset dulu sendiri cara makannya bagaimana. Di Google banyak kok, di Google atau di YouTube itu banyak cara makan penderita asam lambung, itu banyak, bukan hanya di video saya aja, banyak. Silahkan kalian nonton di video-video yang ada, yang dari dokter itu juga ada ya. Jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua lekas diberikan kesembuhan 100% seperti semula seperti dulu. Kita saling mensupport, saling menyemangati, saling berbagi informasi gitu ya. Jadi jangan pelit-pelit, apalagi pelit subscribe ya. Subscribe di sini silahkan klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi terima kasih sudah menonton video dari asam lambung ini. Semoga saja selalu bermanfaat ya buat teman-teman semuanya penderita asam lambung dan CT ini, khususnya yang masih parah, yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung dan CT ini ya. Jadi terima kasih, begitu saja, kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.